Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Ria Resa Elita. Nah, kita mau belajar tentang reproduksi pada tumbuhan. Nah, mari kita langsung lanjut ke materi adik-adik. Sebelum kita lanjut ke reproduksi pada tumbuhan, Angiospermae. Nah, sebenarnya apa toh itu reproduksi pada tumbuhan? Reproduksi pada tumbuhan itu terdiri atas 3, yaitu yang pertama ada Bryophyta, ada Pteridophyta, dan yang terakhir ada Spermatophyta. Bryophyta, apa toh? Bryophyta itu yaitu Bryophyta adalah tumbuhan lumut dan Pteridophyta adalah tumbuhan paku-pakuan. Dan yang terakhir yaitu pada Spermatophyta. Spermatophyta itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu Angiospermae dan yang kedua adalah Gymnospermae. Nah, pada reproduksi tumbuhan Angiospermae ini, nah itu terjadi ada 2, yaitu secara aseksual. Nah, kepada aseksual ini ada yang alami dan juga ada yang buatan. Nah, apa sih yang dikatakan aseksual? Berarti yaitu tanpa melakukan perkawinan, yaitu di mana putik serbuk sari itu tidak jatuh kepada kepala putik. Nah, baiklah adik-adik di sini. Perkembangbiakan atau reproduksi secara aseksual, secara alami. Tahu itu yaitu yang pertama ada rizoma. Rizoma contohnya pada apa adik-adik? Yaitu pada tumbuh-tumbuhan rempah-rempah atau pada jahe, kunyit. Nah, jadi di situ kayak akar tinggal. Jadi intinya di situ akar yang tertinggal. Nah, kemudian dia mengembung, lalu terjadilah rizoma. Lalu yang kedua yaitu stolon. Tahu adik-adik stolon? Jadi di sini ada sebuah tumbuhan di mana dia keluar rantingnya, di sini ada tanah, lalu di sini dikasih batu. Nah, pertumbuhan inilah yang dikatakan pertumbuhan stolon. Nah, selanjutnya yaitu pada umbi lapis. Umbi lapis yaitu dia membesar karena adanya lapis. Contohnya apa adik-adik? Ada yang tahu mungkin? Nah, betul sekali, yaitu pada bawangan, yaitu kayak bawang merah, bawang putih, dan bunga lili. Dia berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, selanjutnya yaitu ada pada umbi akar. Kalau yang umbi akar itu di mana akarnya yang mengembang. Nah, di situ terdapat cadangan makanan. Contohnya yaitu pada bunga dahlia. Betul sekali. Lanjut ke umbi batang. Kalau tadi umbi akar, akarnya yang mengembang, terisi cadangan makanan. Kalau umbi batang yaitu batangnya yang mengembang. Nah, contohnya yaitu pada tanaman kentang. Lanjut ke yang terakhir yaitu tunas. Tunas itu yaitu di mana pada ujung daun terdapat adanya tunas, di mana tunas itu ada 2, yaitu tunas batang dan tunas daun. Jadi perkembangbiakan di mana dia menggunakan tunas. Baik, di sini adik-adik untuk aseksual alami ada yang ditanyakan mungkin? Nah, kalau tidak ada, mari kita lanjut ke aseksual secara buatan. Nah, baiklah adik-adik, di sini yang kedua yaitu aseksual buatan. Nah, jadi di mana dia pertumbuhannya itu dibuat-buat. Nah, siapa yang buat-buat? Yaitu manusia. Nah, yang pertama yaitu ada stek. Stek itu ada 2, yaitu ada stek batang dan ada stek daun. Di mana yaitu kalau daun biasanya daun ini diambil, nah dipotong lalu ditancapkan kepada tanah. Ini namanya stek daun. Nah, kalau stek batang yaitu batangnya yang dipotong lalu ditanam di tanah. Nah, itu yang dinamakan stek batang. Jadi tadi stek itu ada 2 jenis, yaitu pada batang dan pada daun. Diingat-ingat, stek ada 2, batang dan
daun. Lalu yang kedua, aseksual buatan yaitu merunduk. Jadi dia sama seperti stolon tadi, tapi kalau ini sengaja dirundukkan. Nah, kalau sengaja dirundukkan berarti di situ ditimbun oleh tanah atau bata. Nah, setelah ditimbun, maka pada perakaran contohnya begini adik-adik. Nah, ini seandainya satu ada ranting, nah itu dirundukkan, kemudian di sini dikasih tanah agar kenapa? Di sini rantingnya nanti keluar akar. Kalau sudah keluar akar, di sini dipotong. Nah, setelah dipotong lalu ditanam di tanah lainnya. Itu caranya memperbanyak dengan merunduk. Lalu selanjutnya yaitu dengan cara mencangkok. Ada yang pernah mencangkok di rumah? Nah, apa saja yang bisa dicangkok? Yaitu kayak mangga. Nah, mangga, terus kayak lagi mungkin kelengkeng. Nah, itu bisa. Nah, caranya menyambung bagaimana? Di sini ada sebuah batang. Kita ambil bagian kulit batangnya. Nah, setelah itu di sini dikasih tanah sama mungkin bisa pakai artinya kelapa, yaitu yang namanya sabut kelapa. Nah, setelah itu di sini dikasihkan di luarnya, kemudian ditali. Nah, setelah nanti akarnya keluar, bisa dipotong bagian sini. Nah, itu yang dikatakan mencangkok. Lalu ada lagi yaitu menyambung. Jenis menyambung itu ada banyak. Contohnya ketika menyambung. Nah, ini ada yang bentuk datar. Nah, jadi menyambung bentuk datar. Ada yang menyambung, nah bentuknya seperti ini, yaitu menyilang. Dan ada lagi yang menyambung pada batangnya, yaitu bentuk V. Nah, dari ketiga sambungan ini, itu yang paling bagus, paling kokoh itu pada V. Karena mengapa? Karena di sini jelas-jelas dia tidak akan goyah. Kalau yang ini ketika nanti terkena angin itu langsung tumbang. Jadi dia kurang kokoh, bukan tidak kokoh ya adik-adik. Nah, di sini jadi dia kurang kokoh. Nah, selanjutnya yaitu menempel. Baiklah, karena ini udah penuh saya hapus dulu. Nah, jika menempel di sini yang ditempelkan yaitu mata tunasnya. Jadi seandainya di sini ada pohon, terdapat adanya tunas, kita ambil tunasnya. Dikasihkan kepada pohon yang lain yang terdapat tunasnya juga. Nah, tunasnya di sini kita potong, kita ambil. Nah, dibuang. Lalu tunasnya yang ada di sini ini tadi ditaruh di sini. Nah, sehingga terjadilah pertumbuhan tunas yang seperti ini. Nah, setelah ini bagian sini kan nggak ada tunasnya. Nah, ini ditali. Kemudian keduanya agar apa? Agar dia bisa menempel rekat pada tumbuhan ini. Nah, setelah ini beberapa hari kelihatannya sudah menempel, talinya bisa kita lepas sehingga mata tunas bisa tumbuh dengan subur. Sekian adik-adik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.